مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. هذا النبي نبي خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. كلهم من رسول الله ملتمس أروا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمت رسالته أمت شفاعته كلا الخصوصين عن غير الأب بأمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. هو الأبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأوان مقدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. وقلتم بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأقوال ينهدمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. وذلس بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. الآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى
البقاء والعلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بالمصطفى بلغ مقاصدنا وغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله بها يا الله بها يا الله بأذن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بأذن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء أنت عليك كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاضل لما أغلق الخادم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. Amma ba'd. Dalam pengajian ini kali ini saya teruskan membicarakan masalah sedekah. Wa 'alaika wa'lam anna sedekah manafi' ajilah wa ajilah. Ketahuilah bahwa di dalam kita bersedekah, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak fi sabilillah, bersedekah untuk fuqara masakin dan orang-orang yang membutuhkannya, kepada janda-janda atau anak-anak yatim, itu ada manfaat-manfaat yang kita dapatkan manfaat itu di dunia ini dan manfaat-manfaat yang akan kita terima nanti di akhirat. Di antara manfaat yang kita dapatkan di dunia, bahwa sedekah itu taziduhur rizq wal umur, bisa menambah rezeki kita dan bisa menambah umur kita. Wa tadfa'u mitatas su', dan bisa menghindarkan kita dari mati celaka, mati yang jelek, mati su'ul khatimah. Wa tajlibus sihat, dan menjadikan orang yang bersedekah, mengeluarkan sedekah itu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Jisimnya diberi sehat oleh Allah, jasadnya diberi sehat, badannya diberi sehat oleh Allah, al-barakah fil mal, dan hartanya diberi keberkahan oleh Allah SWT. Ini manfaat-manfaat yang disebutkan di sini, dan masih banyak manfaat-manfaat yang lain. Adapun manfaatnya nanti di akhirat, di belakang hari nanti di akhirat, anna tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar, bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita, kekeliruan-kekeliruan kita, sebagaimana air mematikan api, akan mematikan kesalahan-kesalahan kita sebagaimana air mematikan api, dan akan menjadi naungan bagi kita nanti di hari kiamat, ala sahibiha yaumil qiyamah. Besarnya naungan yang ada di atas kita nanti di hari kiamat tergantung kepada besarnya sedekah dan keikhlasan sedekah yang kita berikan. Dan nusitran minal azab, membentengi diri kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala.
insyaallah kita tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat yaitu kita ikhlas lillahi taala dalam melakukan atau mengeluarkan sedekah. Dan selain itu masih banyak manfaat-manfaat yang banyak yang tidak disebut di sini, mazakkaru illa yumayunib. Jadi yang diterangkan tadi ini cukup bagi orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pendorong baginya, penyemangat baginya, motivasi baginya untuk banyak bersedekah. Dan dikatakan oleh seorang ulama bernama Abdul Aziz bin Umar, seseorang salat, maka salatnya akan menghantarkan dia sampai ke setengah perjalanan menuju surga. Kemudian seseorang puasa, sudah salat dia puasa, maka puasanya akan menyampaikan orang itu ke pintu surga, separuh perjalanan yang lagi nyampaikan orang itu ke pintu surga. Adapun sedekah akan membukakan pintu surga dan akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Jadi orang apabila melakukan tiga hal ini, dah pasti orang itu akan masuk ke dalam surga. Kemudian saya tutup di sini dengan cerita-cerita yang berkenaan dengan sedekah. Cerita-cerita itu bagus. Di dalam Al-Quran banyak cerita-cerita yang menceritakan cerita para nabi-nabi. Wa kadzalika linusabbita bihi fuadak, supaya mengokohkan hatimu Muhammad. Dalam Al-Quran, lupa saya, ya Allah, Allah SWT menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita Nabi Adam, cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, dan cerita semua nabi-nabi, dengan tujuan yaitu untuk mengokohkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam kitab yang saya nukil ini dari kitab Mustadrak fi kulli fan dan Mustadrak karangan Imam Absyi, ceritakan hikayat-hikayat yang berkenaan dengan sedekah dan celakanya orang yang kecelakaan apabila kita menolak atau tidak melakukan sedekah. Yang satu cerita ini dari satu hadis diceritakan bahwa ada seseorang perempuan yang tangannya ini jempe, jadi orang Jawa jempe, tidak bisa bergerak tangannya ini. Syalla, imra'atun syalla, tangannya tidak bisa digerakkan, jempe, jadi apa bahasa Indonesia ini? Lumpuh. Ya, tangannya tidak bisa digerakkan. Ya seperti kena stroke gitu ya. Ya. Dakhalat imra'atun syalla ala Aisyah radhiyallahu, masuk ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia menceritakan keadaan yang seperti itu. Dia menceritakan kepada Siti Aisyah, qalat kana abi yuhibbus sadaqah. Siti Aisyah, bapak saya suka sedekah, bapak saya suka sedekah. Wa ummi tabghadha, dan ibu saya tidak suka sedekah, benci melakukan sedekah, kebalikan daripada bapaknya. Lam tatasaddaq bi umriha illa bi qit'ati syahmin, belum pernah dia bersedekah seumur hidupnya kecuali dia sedekah bi qit'ati syahmin, satu potong gaji. Apa artinya gaji? Ya, berapa harganya gaji? Bikit ati syahmin, bukan lahmin, syahmin, syahmin gaji, sepotong gaji. Wa khilqatin, dan kain yang udah robek,
kain yang udah jelek, kain sing wis amah. Fara'aitu fil manam, maka aku melihat di waktu tidur, fil manam, aku melihat di waktu tidur, ka'annal qiyamata qad qamat, seakan-akan kiamat ini berdiri, seakan-akan kiamat. Wa kana ummi qad ghattat awrataha bil khilqa wa yadiha syahma, dan aku melihat ibuku telanjang, naudzubillah. Yang nutupin auratnya adalah kain yang robek-robek, yang amoh tadi, yang disedekahkan itu, yang nutupin auratnya. Dan di tangannya dia pegang gajah yang dia jilatin, gajah itu dari hausnya di hari kiamat. Dia harusnya dia jilatin gajah itu. Orang haus jilatin gajah tambah haus. Minal atas, talhazu minal atas, dari haus. Lalu wada'abtu ila abi, aku kelihatan ayahku, dia sedang di samping telaga, membagikan minum kepada orang-orang banyak, Bapaknya yang ahli sedekah itu membagikan minum pada orang-orang yang banyak di hari kiamat itu. Maka aku pergi kepada bapakku, yaskin naza wa talabtu minhu qadahan min ma, aku minta satu gelas air, qadahan min ma, satu gelas air. Fasaqaitu ummi, maka aku minumkan kepada ibuku. Di waktu meminumkan itu, nudi itu min fauqi, maka ada suara dari atas, ada suara dari atas. Fanudi itu min fauqi, ada suara dari atas. Alaman saqaha sallallahu yadaha, sallallahu yadaha. Ketahuilah bahwa orang yang meminumi perempuan itu, yang medit, ya, yang tidak pernah sedekah itu, sallallahu yada, maka Allah jempekan, Allah, ya, tangannya, maka Allah akan jempekan apa, ya, lumpuhkan tangannya. Mendengar suara seperti itu dari atas, fantabahtu, maka aku bangun. Fantabahtu, dan tangannya tadi itu terus langsung jempe anaknya tadi itu. Ya. Fantabahtu kamatan, sebagaimana kamu melihatnya, mengetahuinya, dan menyaksikan sendiri. Ini ceritanya orang ini langsung kepada Siti Aisyah. Dari cerita ini kita ambil pelajaran bahwa fadilah, keutamaan sedekah dan kecelakaan orang yang tidak mau melakukan, memberikan, tidak mau melakukan sedekah, apalagi tidak pernah, seperti cerita ini, ya. Dan celakanya itu akhirnya kena kepada orang lain, kepada anaknya juga yang mimpi tadi. Tahu-tahu setelah bangun tangannya tidak bisa digerakkan, ya. Hasallallahu yada. Ini kalau hasala itu gagal artinya. Hasal itu gagal. Tapi kalau sallallahu itu, ya, membuat tangannya jempe atau lumpuh. Ya. Jadi cukup dimengerti cerita ini. Kemudian cerita selanjutnya. Jadi pengajian sekarang ini saya isi dengan cerita saja. Ya. Wa huqiya waqawa sa'ilun ala imra'atin wa hiya tata'asya. Ada seorang pengemis, dia mendatangi rumah seorang perempuan yang sedang makan malam. Lalu dilihat ada pengemis, perempuan yang sedang makan malam itu, dia berdiri, kemudian dia mengambil satu genggam, ya, satu lukmah, kemudian dia suapkan ke mulut pengemis tadi itu.
Ini pengemis zaman dulu. Kalau pengemis zaman sekarang tidak mau, mintanya duit. Ya, duit dikasih nasi tidak mau kadang-kadang. Ya, jangankan segenggam, satu piring kadang-kadang tidak mau, mintanya duit. Ya. Kalau pengemis zaman dulu itu mengemis karena memang dia lapar, dia butuh. Kalau pengemis zaman sekarang kan tidak, dibuat pekerjaan. Kerja, dibuat kerja, kesana kemari itu ya dibuat kerja, padahal dia mampu, padahal kadang-kadang di rumahnya punya sawah, rumahnya bagus kadang-kadang ya. Ini haram, ini Anda boleh, Islam tidak membenarkan. Dimasukkan makanan yang dia ambil dari makan malamnya tadi itu ke mulut, kemudian pagi harinya dia pergi ke nemuin suaminya yang sedang ada di ladang. Jadi suaminya tidak ada di rumah, ada di ladang. Dia pergi ke suaminya yang sudah ada di ladang, ya, untuk ngirim lah ya, ya di ladang, ya, membawa anaknya yang kecil. Lalu anaknya yang kecil ini karena dia punya hajat ya, atau mau BAB atau apa, anaknya ditaruh di ladang itu tadi ya. Rupanya ya suaminya agak teledor ya, agak teledor. Fakhtalasat Zaib, datang serigala, dia terkam itu anak itu ya, kemudian dia bawa lari, kelihatan istrinya, kelihatan serigala, anaknya dibawa serigala, dia teriak, ya Rabb waladi, ya Allah anakku, ya Allah. Dia berdoa, ya Allah anakku. Waqafat qalat ya Rabb waladi. Kemudian saat itu juga Allah SWT mengirimkan malaikat untuk mengambil anak itu dari moncong serigala tadi itu, dari mulut serigala. Hadaha atin akhadha bi'unkadhum, dia ambil itu ya, dia ambil itu anaknya dari mulut serigala. Nah, di sini bukan malaikat itu tadi yang ngambil, tapi serigala itu dia angkat, dia pegang ya, lehernya, diberikan kepada perempuan tadi itu, sehingga perempuan itu tadi yang mengeluarkan anaknya dari mulutnya serigala dengan pelan-pelan. Istakhrajat waladaha min ghairi adan, ndak luka, ndak mendapatkan ya, bahaya apa-apa, padahal sudah di mulutnya serigala ya. Allah sangat berkuasa. Saat itu juga mengirimkan, saat itu juga menyelamatkan. Seperti Allah di waktu Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail, sudah diasah ini pisaunya udah diasah, sudah tajam, udah taruh di lehernya, udah mau digorok, dan Allah mengirimkan malaikat untuk membalik bisa itu. Jadi yang tumpul ya tidak pedot, yang tumpul ya, berarti Anda percaya bahwa ada pisau yang tumpul nanti di rumah gini kan ya, kalau mau nyoba ya, tidak, yang tumpul dibalik. Saat itu juga seperti ini juga begitu. Allah Maha Kuasa, mengetahui dengan segala-galanya apa yang terjadi pada manusia dimanapun dia berada. Allah mengetahui namlatis sauda, semut yang hitam yang berjalan di batu yang besar yang hitam di kegelapan malam, Allah tahu. Tidak ada yang lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian malaikat tadi itu mengatakan, faqala hadhil luqma bitilkan, ini serigala tidak jadi nguntal anakmu karena kamu tidak jadi nguntal nasi yang satu genggam yang kamu berikan kepada pengemis tadi itu. Dan hanya satu genggam dari piring, dari nasi satu piring yang dia, yang 1 puluhan, jadi 1 puluhan
dari nasi yang dia makan tadi itu. Ini dia serigala ini jadi Allah menyelamatkan ya bitilkal luqmah, dengan puluhan yang kamu suapkan, dengan satu suapan yang kamu suapkan kepada mulut orang yang ini menunjukkan, ini cerita kita sedekah dengan ikhlas, berapapun kita yang kita berikan, sekalipun bisik kita takun nar walau bisik, takutlah kepada Allah sekalipun bersedekah separuh kurma ya. Mana ada orang yang mau dikasih separuh kurma ya, kalau dikasih ya satu kurma ya mau, dari sini separuh kurma ya. Tapi kita berusaha untuk bersedekah, untuk menghindarkan diri kita dari azab Allah dengan bersedekah sekalipun dengan separuh kurma. Ini ya. Kemudian selanjutnya ada diceritakan di zamannya Nabi Sulaiman, ada Nabi Sulaiman itu nabi yang dia mengerti semua bahasa binatang, semut sampai burung segala. Dia menguasai jin, manusia, semua tunduk kepada angin, semua tunduk kepada Nabi Sulaiman. Jadi ini punya kerajaan yang sungguh luar biasa ya. Ini di zamannya Nabi Sulaiman ada dua burung dia bikin sarang di rumah seseorang. Warsan ini tidak tahu burung warsan ini, sebab ya burung di negara Arab lain dengan di sini ya katakan saja warsan ini terkuku ya suaranya bagus ya, terkuku ya warsan. Jadi ada burung terkuku yang dua burung laki perempuan, tentunya laki perempuan. Jadi dia bikin sarang di satu pohon seorang. Idza hammat awraqa bitayran, waktu dia sudah bertelur, dia punya anak. Bertelur, kemudian punya anak, anaknya udah mau terbang. Zayyanat imra'atu zalikar rajul akhda awrahi zalikal farshan. Perempuannya orang yang laki yang punya rumah itu tadi mempengaruhi atau memerintahkan kepada suaminya supaya mengambil burung itu ya, barangkali untuk dimakan ya. Kalau terkuku kan agak besar ya dimakan mungkin ya, barangkali untuk dimakan. Awraq dzalikal warsan, suruh ngambil. Ya suaminya ngikutin aja maunya istrinya. Dia ambil tangkap ya, dia naik ke pohon itu, dia ambil. Lalu itu dia lakukan berkali-kali. Punya bertelur lagi, punya anak lagi, udah mau terbang, udah kan gede. Kalau udah mau terbang kan udah besar ya, udah agak besar ya, diambil oleh orang itu tadi ya. Dia lakukan berkali-kali ya. Kullama farraqal warsan akhadha afraqahu ya. Wasyagal warsan ila Nabi Sulaiman, dua burung terkuku ini ngadu kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ngerti bahasanya burung, tahu apa yang diomongin ya, yang oleh semua binatang tahu. Ya ayuhan namlu dkhulu, berarti semut yang mau pasukan Nabi Sulaiman mau lewat, ada sarang semut. Ya ayuhan dkhulu masanika, wahai semut-semut semua, wahai pasukanku, masuk ke lubang kalian semua. La dimannakum Sulaiman wa junudu, kalian jangan diinjak-injak, mati nanti kalian oleh Sulaiman dan pasukan yang besar. Ini fatabassama dhahikan min qawliha, Nabi Sulaiman ketawa dengan ucapannya semut tadi ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman itu ya
ma utiya nabiyyun mulkan misla Sulaiman, ya. Mengadu dua burung terkut Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, ya Rasulullah. Waqala ya Rasulullah, hai utusan Allah. Nabi Sulaiman, aradtu an yakuna li aulad. Saya ini pengen punya anak-anak. Yazkurun Allah, yang berzikir kepada Allah. Nah, kalau disembelih dimakan kan tidak berzikir, terus putus sudah. Dia burung tadi ini mengatakan, saya pengen punya anak-anak yang berzikir kepada Allah. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatu di muka bumi ini, ya, baik itu binatang maupun pohon-pohon, illa yusabbihu bihamdih, kecuali bertasbih, mengagungkan nama Allah. Walakin la tasbih, la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak mengerti tasbih mereka, ya, tasbih mereka. Jadi burung ini pengen punya anak-anak yang bertasbih kepada Allah, menyebut nama Allah. Min ba'di, sudah aku. Jadi pengen punya turunan, anaknya punya anak, dan seterusnya kan, ya. Akhadha ar-rajul bimrati, ya, min ba'di. Akhadha ar-rajul bi amri imraati. Diambil anak-anakku ini oleh orang laki ini dengan perintah istrinya tadi. Cuma adal warsan syakwa. Jadi berkali-kali terus seperti itu, ngadu lagi terus. Akhirnya Nabi Sulaiman, kalau Sulaiman di syaitan, panggil dua setan. Setan tunduk semua sama Nabi Sulaiman. Dua setan, sini kamu. Kamu kalau idza ra'aitum yas'adu, kalau melihat orang laki ini naik ke pohon ini mau ngambil anak burung, syukka niswain, jatuhkan, patahkan punggungnya, jadikan dua. Suruh jadikan dua. Maksudnya suruh patahkan punggungnya, jatuhkan, patahkan punggungnya, jadikan dua. Kemudian dalam arada rajul, di waktu orang laki tadi itu akan naik pohon, waktu dia mau naik pohon, ada orang miskin datang minta-minta. Dia bawa roti, dua kerat roti. Ada orang miskin datang minta-minta, diberikan dua kerat roti itu. Atau rasul atau mau kisra min hubzi syair, ya, dia berikan roti tadi itu kepada pengemis tadi itu. Summa sa'id, kemudian dia naik ke atas, tidak ada apa-apa, selamat. Fa akhadhal abra, dia ambil itu anak-anak burung tadi itu seperti biasanya, ya. Nabi Sulaiman udah janji pada burung tadi ini mau, ya, menyelamatkan anaknya. Ternyata ini anaknya masih tetap aja diambil. Dipanggil dua setan. Dua setan, apa kamu tidak mengerjakan yang saya perintahkan? Apa kamu tidak melaksanakan apa yang saya perintahkan? Sudah Nabi Allah, sudah saya kerjakan. Tetapi di waktu saya mau menjatuhkan orang itu, saya diangkat, ditarik sama dua malaikat, dua malakani. Kemudian saya dilempar sejauh-jauhnya sampai ke ujungnya bumi ini, fil khafikan, atau wa tarhana fil khafikan, maksudnya ya sejauh-jauhnya gitu, ya, antara di bumi ini, ya. Nah ini, ya, berkah dia bersedekah itu tadi, satu kerat roti tadi itu, iya. Ini kemudian selanjutnya, wahugia wajah rajulun ibnatahu bi tijaratin. Yang terakhir ini yang sempat saya tulis, sebenarnya banyak itu dalam kitab itu, cerita-cerita yang seperti ini banyak, ya. Wahugia wajah rajulun ibnahu bi tijaratin. Ada seorang laki-laki yang dia kirim anaknya untuk bertijarah, berdagang, naik kapal berdagang ke satu daerah, ke satu pulau lain.
Ramadan lahu ashhur, kemudian berapa bulan tidak ada ceritanya, tidak ada beritanya, tidak ada kabarnya. Gimana kabarnya? Tidak ada. Kemudian setelah dia khawatir pada anaknya, dia sedekah 2 kerat roti, Raghifain, dengan dia sedekah, saya untuk supaya anak saya selamat. Saya sedekah supaya untuk anak saya selamat, 2 kerat roti. Ditulis itu tadi, tanggal dia bersedekah 2 roti itu. Ya, ini hanya 2 roti dia bersedekah. Ya barangkali ikhlas ya. Bersedekah 2 roti, dia tulis hari ini, tanggal ini, ya. Saya khawatir sama anak saya, kemudian saya bersedekah untuk anak saya supaya selamat. Tulis. Walamma kana ba'da sana, sudah 1 tahun baru pulang anaknya ini yang berlayar ini. Roja'a, ya, aminan, dengan selamat, ya, ya, ke rumahnya, ya, dan bawa keuntungan tijarah tadi itu, bawa laba, bawa ya keuntungan dari yang dia perdagangkan itu. Fasalahu abuhu, ditanya, ala asaba fi safarika balaan, wahai anakku, saya mau tanya, apa kamu pernah selama kamu dalam perjalanan di laut itu mengalami bala, mendapatkan bala? Kemudian benar abah, katanya, naam, warakat sam, kapal yang saya naikin karam, tenggelam, ya, fi wastil, di tengah laut, warikat jumlatun nas, banyak manusia yang tenggelam juga di dalam, ya, dengan tenggelamnya kapal. Fa idzan bisaben, tumadaan kok kula enten tiang pemuda 2, ada pun tahu-tahu ada pemuda 2. Fa akhadhani, kemudian dia menarik saya, mengangkat saya, wa tarahani ala sad, dan saya dilemparkan ke apa? Ke pantai, ke pesisir pantai, sad, ya, pinggir pantai, ke dataran yang di pantai itu, ya. Wa tarahani ala sad wa qala li kulli abik. Setelah dia mau pergi, 2 pemuda ini, katakan kepada bapakmu, qul li walidik hadza biraghifain, ini adalah pahalanya kamu ikhlas memberi sedekah 2 kerat roti. 2 kerat roti. Kalau ini 2 kerat roti, bagaimana kalau, ya, bukan 2 kerat roti, ya, bukan lebih dari 2 kerat roti. Wa kaifa idza kana aktsar min dzalik, ya, tentunya akan lebih mulia lagi, lebih baik lagi, dan pahalanya lebih besar lagi, dengan syarat yaitu apabila kita benar-benar melakukannya karena Allah, tidak karena dipuji, tidak karena, ya, disanjung, tidak karena kita mendapatkan, ya, pujian dari manusia, tapi dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keikhlasan, ya, dengan cerita-cerita ini, ya, mudah-mudahan manfaat. Dan ini Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jadi di dalam kitab Risalatul Ma'awana ini, jadi pertama yaitu menerangkan mengenai masalah, ya, sebelum sholat, ya, kemudian menerangkan masalah zakat, kemudian selanjutnya nanti dalam pengajian yang akan datang menerangkan masalah Ramadan, puasa bulan Ramadan, ya. Sudah itu kemudian menerangkan masalah haji, ya, masalah haji. Insyaallah pengajian lagi kita sudah beralih dari bab sedekah, bab zakat ini ke bab yaitu amal-amal di dalam bulan Ramadan. Sekalipun bulan Ramadan masih jauh, ya, masih berapa bulan, tapi tidak apa-apa, ya, kita, ya, karena kalau baca kitab tidak boleh diloncatin, ya, harus sesuai dengan urutannya itu tadi, tidak boleh meloncat, ya, sampai khatam.
Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi ayat yang lupa saya. Wa kadzalika naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Demikian Muhammad, aku ceritakan kepada kamu, aku kisahkan kepada kamu, aku kisahkan naqussu 'alaika min anba'ir rusul, dari cerita Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi lainnya. Manusabbitu bihi fuadak, apa yang mengokohkan hatimu. Jadi cerita-cerita semacam ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk melakukan apa yang diterangkan itu tadi, ya. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.